Coba lihat sekeliling kamu sekarang, di dinding rumah, di meja kerja, di layar ponsel, atau bahkan di jam tangan pintar. Hampir pasti ada satu benda yang sering menemani hidupmu, tapi jarang sekali kamu sadari keberadaannya. Namanya kalender. Kalender bukan benda yang kita banggakan, ia jarang dipamerkan. Kita jarang memotretnya, jarang membicarakannya, dan hampir tidak pernah merasa emosional dengannya. Tapi anehnya, hampir semua keputusan hidup kita bergantung pada benda ini. Kita menentukan gajian, jadwal kerja, libur, ulang tahun, pernikahan, bahkan hari berkabung berdasarkan kalender. Jadi kali ini kita akan bahas soal kalender, sampai kemungkinan kepunahan kalender di masa depan. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jauh sebelum ada kalender dinding lucu atau kalender dinding di ponsel, manusia sudah berusaha memahami waktu dengan cara paling sederhana, yaitu dengan mengamati alam. Sekitar 10.000 tahun lalu, manusia purba mulai memperhatikan pola berulang. Matahari terbit dan tenggelam, bulan membesar lalu mengecil, musim datang dan pergi. Dari situlah konsep hari, bulan, dan tahun mulai terbentuk. Kalender tertua yang diketahui berasal dari Mesopotamia sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Orang Sumeria membuat kalender berbasis bulan dengan satu bulan rata-rata 29 atau 30 hari. Dalam setahun ada 12 bulan, tapi totalnya hanya sekitar 354 hari. Artinya, kalender mereka selalu melenceng dari musim. Orang Mesir kemudian datang dengan pendekatan berbeda. Mereka mengamati banjir sungai Nil yang terjadi hampir selalu pada waktu yang sama setiap tahun. Dari sana, mereka menyusun kalender matahari dengan 365 hari. Terdiri dari 12 bulan masing-masing 30 hari, ditambah 5 hari ekstra yang disebut hari para dewa. Tapi masalahnya belum selesai. Karena satu tahun matahari sebenarnya bukan 365 hari, melainkan sekitar 365,2422 hari. Selisih kecil ini terlihat sepele, tapi dalam ratusan tahun bisa membuat kalender melenceng jauh. Kesalahan kecil itu akhirnya menumpuk. Kalender Romawi kuno misalnya pernah begitu kacau sampai musim panen jatuh di bulan yang salah. Tahun bisa tiba-tiba diperpanjang atau diperpendek demi kepentingan politik. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian. Ia menetapkan 1 tahun 365 hari, dengan tambahan 1 hari setiap 4 tahun. Inilah awal konsep tahun kabisat. Namun, kalender Julian masih punya selisih sekitar 11 menit per tahun. Selama lebih dari 1.600 tahun, kesalahan itu menumpuk hingga 10 hari. Akhirnya, pada tahun 1582, Paus Gregorius ke-13 memperkenalkan kalender Gregorian. Dalam sistem ini, tahun kabisat tetap ada, tapi tahun kelipatan 100 tidak dianggap kabisat. Kecuali juga kelipatan 400, karena itu tahun 2000 adalah kabisat, tapi 1900 bukan. Kalender Gregorian inilah yang sekarang dipakai oleh lebih dari 160 negara di dunia. Secara matematis, kalender ini hanya meleset sekitar 1 hari setiap 3.300 tahun. Dari mengamati bintang dan sungai serta berbagai transformasi pencatatannya, kalender akhirnya sampai ke meja kerja kita hari ini. Tapi tidak semua kalender di dunia sama. Kalender Islam menggunakan sistem lunar dengan 354 atau 355 hari. Karena itu, Ramadan selalu bergeser sekitar 10-11 hari lebih awal setiap tahun. Kalender Tionghoa menggabungkan matahari dan bulan. Tahun baru Imlek bisa jatuh antara akhir Januari hingga pertengahan Februari. Di Ethiopia, kalender memiliki 13 bulan dan selisih sekitar 7-8 tahun dari kalender Gregorian. Artinya, sekarang sebenarnya tidak selalu sama, tergantung kamu berdiri di budaya yang mana. Jika bicara bentuknya, kalender dinding mungkin yang paling klasik. Ia besar, mudah dilihat, dan sering dipakai sebagai penanda visual waktu berjalan. Di Indonesia, kalender dinding sering berisi tanggal Masehi, Hijriah, dan pasaran Jawa sekaligus. Kalender meja biasanya lebih personal. Ia ada di ruang kerja, sering disertai catatan kecil dan menjadi saksi deadline harian. Kalender saku dulu sangat populer sebelum era ponsel pintar. Ukurannya kecil, praktis, dan sering dibagikan gratis sebagai media promosi. Kalender digital kini menjadi yang paling dominan. Google Calendar, Apple Calendar, dan aplikasi sejenis digunakan miliaran orang. Google pernah melaporkan bahwa lebih dari 500 juta orang aktif menggunakan Google Calendar setiap bulan. Ada juga kalender tematik, seperti kalender akademik, kalender keuangan, atau kalender event global yang hanya fokus pada satu jenis aktivitas. Kelebihan utama kalender adalah kemampuannya menciptakan keteraturan.
Dengan kalender, manusia bisa menyepakati waktu bersama. Bayangkan jika tidak ada kalender. Janjian kerja tidak jelas, kontrak bisnis kacau, libur nasional tak seragam. Kalender memungkinkan sistem modern berjalan, sistem pendidikan, ekonomi, hukum, hingga teknologi digital semuanya bergantung pada penanggalan yang sama. Bursa saham global misalnya hanya bisa beroperasi karena ada kesepakatan tanggal dan hari kerja. Dalam kehidupan pribadi, kalender membantu manusia memberi makna pada waktu. Ulang tahun, hari peringatan, hari bersejarah, semua itu hanya bermakna karena ada kalender. Tapi kalender juga punya sisi lemah. Kalender membawa waktu terasa kaku dan mekanis. Semua hari diberi nilai sama, 24 jam. Padahal pengalaman manusia terhadap waktu sangat subjektif. 1 jam menunggu bisa terasa lebih lama daripada 1 jam tertawa. Kalender juga sering menjadi sumber tekanan. Deadline, target bulanan, target tahunan, resolusi awal tahun, semua muncul dari pembagian waktu yang dibuat manusia sendiri. Menariknya, beberapa budaya tradisional tidak terlalu bergantung pada kalender angka. Mereka hidup mengikuti musim, tanda alam, dan ritme sosial. Bagi mereka, waktu adalah aliran, bukan kotak-kotak. Kesalahan kalender sendiri pernah menyebabkan dampak serius. Pada tahun 1582, saat kalender Gregorian ditetapkan, 10 hari dihapus begitu saja. Di beberapa negara Eropa, tanggal 4 Oktober langsung lompat ke 15 Oktober. Banyak orang protes karena merasa kehilangan hari hidup mereka. Kasus lain terjadi pada misi NASA Mars Climate Orbiter tahun 1999. Kesalahan konversi satuan waktu dan sistem pengukuran menyebabkan wahana senilai 125 juta dolar Amerika Serikat hilang di atmosfer Mars. Semua itu menunjukkan bahwa kalender dan waktu bukan sekedar formalitas. Kesalahan kecil juga bisa berdampak besar. Di banyak negara barat, kalender sangat identik dengan produktivitas. Kalender adalah alat kontrol waktu. Jadwal diatur ketat, bahkan waktu libur direncanakan jauh-jauh hari. Di Indonesia, kalender punya peran yang lebih cair. Selain penanggalan resmi, masyarakat juga mempertimbangkan hari baik, pasaran Jawa, dan kalender Hijriah. Satu tanggal bisa punya makna berbeda bagi orang yang berbeda pula. Kalender di Indonesia bukan hanya alat kerja, tapi juga alat budaya. Lalu apakah kalender akan selalu ada? Kemungkinan besar ya, selama manusia masih hidup berkelompok dan membuat kesepakatan sosial, kalender akan tetap dibutuhkan dan bisa jadi jauh dari kata punah. Bentuknya mungkin berubah, kalender fisik bisa semakin jarang digantikan oleh sistem digital, kecerdasan buatan, dan pengingat otomatis. Tapi esensinya tetap sama, membantu manusia memahami waktu. Bahkan di masa depan, ketika manusia mungkin tinggal di planet lain, kalender baru akan diciptakan. Karena satu hal yang pasti, manusia tidak pernah berhenti mencoba mengatur waktu. Kesimpulannya, kalender memang terlihat diam. Ia tidak berbunyi, tidak bergerak, dan sering kita abaikan. Tapi diam-diam kalender mengatur hidup kita dari lahir sampai mati. Ia menentukan kapan kita mulai, kapan kita berhenti, dan kapan kita mengingat. Mungkin setelah ini, saat kamu menoleh ke kalender di dinding atau membuka kalender di ponsel, kamu akan melihatnya sedikit berbeda. Bukan sekedar angka, tapi hasil dari ribuan tahun usaha manusia untuk memahami waktu. Karena pada akhirnya, kalender bukan tentang hari, kalender adalah tentang manusia. Kalau menurut kalian, selain kalender, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.